I'm a creep, you are creep, we are creepers. Selamat malam Creepers seluruh alam semesta. Senang banget kami berdua bisa kembali menemani malam minggu Creepers, di mana kami akan membagikan informasi seputar mitologi, teori konspirasi, dan juga cerita-cerita seram. Yes, bener banget. Malam minggu kalian pasti akan lebih berarti kalau ditemani oleh kita berdua. Saya Priska dengan abang saya, Abang Yudi. Bener nggak Creepers? Bener banget pasti. Jadi burukan jombloan jomblowati, pasangan couple semua merapat ayo ke video YouTube kita dan tonton topik yang akan kita bahas hari ini. Bener banget. Nah, Bang Yudi, apa sih yang mau kita bahas hari ini? Nah, malam minggu ini kita akan kembali ke segmen teori konspirasi, di mana kita akan membahas mengenai kisah-kisah di balik karakter-karakter Disney. Yap, bener banget nih Creepers. Dimana kita ketahui, semua pasti juga udah tahu kalau Disney itu identik dengan princess and prince dan selalu happy ending. Happy ending, bener. Tapi Creepers di rumah tahu nggak sih, ada salah satu karakter di Disney yang digunakan sebagai salah satu karakter untuk menghapus sejumlah populasi yang ada di dunia. Nah lo, yakin nih Creepers di alam semesta pasti pada penasaran kisah dari siapa sih itu, kok bisa untuk jadi menghapus populasi di bumi. Nah, gak usah lama-lama, langsung aja kita ke pembahasan. Yes, so Creepers, do you dare to know it? Nah, Creepers yang ada di alam semesta, pertama-tama mari kita membahas mengenai apa sih sebenarnya The Walt Disney Company ini dan juga siapa sebenarnya Walt Disney ini. Nah, The Walt Disney Company atau perusahaan Walt Disney atau lebih dikenal dengan nama Disney adalah perusahaan konglomerat di bidang hiburan dan media terbesar di dunia. Didirikan pada 16 Oktober 1923, perusahaan ini didirikan oleh Walt Disney dan juga saudaranya Roy Oliver Disney dengan nama Disney Brother Cartoon Studio. Pusatnya terletak di Burbank, California. Nah, sejak tahun 1980-an, Disney telah menciptakan dan mengakuisisi divisi perusahaan untuk memasarkan konten yang lebih dewasa daripada yang biasa kita kaitkan dengan merek-merek andalannya yang berorientasi keluarga. Perusahaan ini dikenal dengan divisi studio film The Walt Disney Studio yang meliputi Walt Disney Picture, Walt Disney Animation Studio, Disney Pixar, Marvel Studio, Lucasfilm, 20th Century Studios, 20th Century Animation, dan Searchlight Picture. Ya, unit bisnis utama Disney lainnya termasuk di divisi di televisi, penyiaran, media streaming, resort taman hiburan, produk konsumen, penerbitan, dan operasi internasional. Melalui berbagai segmen ini, Disney memiliki dan mengoperasikan ABC Broadcast Network, jaringan televisi kabel Disney Channel, ESPN, Freeform, FX, dan National Geographic. Divisi penerbitan, merchandising, musik, theater, direct to customer, layanan streaming seperti Disney Plus, Hulu, ESPN Plus, dan Hotstar, dan Taman Disney. Udah pernah ke Taman Disney? Belum. Kita orang miskin, bener. Nah, karakter pertama dari Walt Disney yaitu Mickey Mouse dibuat pada tahun 1928 dan secara resmi menjadi maskot dari Disney tersebut. Kalau udah ngomongin soal Disney ya, rasanya hidup tuh kayak jadi lebih mudah gitu loh, jadi kayak enteng banget, gampang, yang pasti happy ending. Ntar gimana enggak, hampir semua filmnya kan ya tahu sendiri happy ending, nggak kayak hidup kita ini penuh drama dan fata morgana dan harapan-harapan palsu. Oasis. Di ini dong, di Gurun Sahara dong ada oasis. Eitswa, tapi nggak semua cerita dan karakter-karakter Disney itu sebenarnya membuat happy, membuat bahagia, dan endingnya itu selalu happy. Kalau penonton ataupun orang-orang yang menonton kisahnya itu tahu teori-teori konspirasi di belakangnya. Nah, sebelum kita bahas lebih dalam mengenai teori konspirasi ini, kita kenalan dulu yuk siapa sih Bapak Walt Disney, orang yang menciptakan karya-karya besar Disney seperti Cinderella, Mickey Mouse, Toy Story, sampai cerita si Putri Elsa. Udah ada yang baru, Cong. Yang lagunya di Frozen kedua apa? Oh
Nah, Creepers, tak kenal maka tak sayang kan. Jadi sebelum kita masuk ke teori konspirasi yang ada di balik karakter Walt Disney, lebih baik kita tahu lebih dulu tentang siapa sih Walt Disney. Walt Disney. Nah, Creepers, Walt Elias Disney atau yang dikenal dengan nama Walt Disney merupakan seorang pengusaha dari Amerika, animator, penulis, pengisi suara, dan produser film. Walt Disney lahir pada tanggal 5 Desember tahun 1901 di Chicago. Nah, semasa hidupnya ia habiskan untuk mengabdi pada film animasi yang lumayan jarang pada tahun 1900-an nih, Wak. Kemudian, sebagai pelopor industri animasi di Amerika, ia memperkenalkan beberapa perkembangan dalam produksi film kartun. Sebagai produsen film juga, Walt Disney berhasil memegang rekor Academy Awards paling banyak diperoleh oleh individu. Ia memenangkan 22 piala Oscar dari 59 nominasi nih, Wak. Luar biasa ya, hampir setengahnya dihabiskan. Gak cuman itu nih, Wak. Dia juga dianugerahi 2 penghargaan prestasi khusus Golden Globe dan penghargaan Emmy di antara penghargaan lainnya. Nah, beberapa filmnya nih, Creepers, juga termasuk ke dalam National Film Registry oleh Library of Congress. Semua itu ia dapat atas usahanya sendiri, padahal Walt Disney dikenal sebagai pria yang pemalu. Jadi dia kayak apa namanya? Introvert, tapi suksesnya luar biasa. Aku introvert, nggak sukses. Tapi meski demikian nih, Creepers, orang-orang di sekitarnya selalu menganggap dia sebagai pria yang ramah, hangat pada siapapun. Dia juga berhasil menjadi tokoh penting dalam sejarah animasi dan dalam sejarah budaya Amerika Serikat, di mana dia dianggap sebagai ikon budaya nasional. Nah, ini dia nih, Creepers. Yes, bagian yang kalian tunggu-tunggu, yaitu bagian dari teori konspirasi dari film-film Disney. Jadi sekarang karena kita berdua sudah tahu, kita ingin membagi informasi itu kepada para Creepers yang ada di dunia dan alam semesta. Oke, yang pertama ada kisah mengenai pangeran dalam cerita Snow White. Kenapa itu pangerannya, Wak? Kamu penasaran kan? Snow White seorang putri kerajaan yang tertidur akibat memakan apel beracun dari seorang penyihir yang ternyata ibunya sendiri. Akibat kalah cantik, jadi ibu tiri tapi kan ibu tiri yang merasa kalah cantik sama si Snow White ini, iri dari dia. Nah, setelah bangun dari tidur karena dicium oleh seorang pangeran tampan berkuda putih. Nah, hari-hari Snow White ini makin berwarna karena ditemani oleh teman-teman barunya, yaitu 7 kurcaci lucu ya. Nah, teorinya adalah pangeran tersebut bukanlah benar-benar seorang pangeran. Jadi sebenarnya dia adalah Grim Reaper. Beautiful life, beautiful day. Oh, beda Grim Reaper. Beda ya. Jadi sebenarnya dia adalah seorang Grim Reaper atau malaikat pencabut nyawa yang datang untuk menjemput Snow White. Jadi pangeran ini adalah Grim Reaper yang ditugaskan untuk menjemput Snow White untuk pergi ke dunia selanjutnya. Ciuman yang diberikan oleh pangeran tersebut adalah sebuah simbol yang menggambarkan proses pencabutan nyawa Snow White ini, Wak. Jadi ciuman itu sebenarnya disedot nyawanya. Gitu. Karena sebenarnya Snow White ini udah mati atau udah meninggal ketika memakan apelnya itu, apel yang dikasih sama ibu tirinya itu. Ya emang sih kan jadi di animasinya waktu si pangerannya datang kan dia udah kayak di dalam peti gitu kan, begini terus dicium. Ceritanya hidup kembali dan dibawa ke istananya si istana. Ketika Snow White terbangun, sebenarnya itu yang bangun itu bukan Snow White-nya melainkan rohnya yang ingin berpamitan kepada teman-temannya, kurcaci-kurcacinya itu, Wak. Bye guys. Aku mau cekin ke Oreo. Cuy. Nah, dan kalau kalian perhatiin di scene akhir tuh, mereka berhenti di sebuah bukit dan menatap ke matahari terbenam. Sekilas kelihatannya banget. Tapi kalau kalian fokus ke awan-awan di sana, kayak ada siluet sebuah kastil atau istana yang dikelilingi oleh cahaya-cahaya ilahi, Wak. Jadi kastilnya itu kayak siluet kastil gitu, terang banget.
Di samping-sampingnya ada cahaya-cahaya ilahi. Nah, istana itu diduga sebagai gambaran daripada surga, Wak. Jadi itulah tujuannya. Tujuan berikutnya Snow White itu ya ke sana. Jadi sebenarnya Prince Charming itu bukan datang untuk menjemput Snow White untuk diajak santetan atau check-in di Oyo, melainkan dihantar menuju ke kerajaan surga. Gugur kau sayang. Selamat tinggal Snow White. Nah, lanjut ke film Walt Disney yang lain. Ini berjudul Up to you. Film Up UP. Jadi para Creepers masih ingat nggak dengan si bapak tua grumpy bernama Mr. Carl Fredricksen yang mampu membawa rumahnya terbang ke angkasa hanya menggunakan balon literally balon ya, balon hydro itu yang isi gas itu yang terbang. Nah, ribuan balon sih tepatnya untuk menuju ke sebuah tempat bernama Paradise Falls, yaitu air terjun yang menembus ke langit, sesuai dari filmnya itu ya, Wak ya. Jadi, teori mengenai Mr. Fredricksen yang sudah meninggal sejak awal film dimulai. Jadi Creepers, di mana di scene yang memperlihatkan kenangan-kenangan Mr. Fredricksen bersama sang istri yang sudah lebih dulu meninggal. Setelah itu kan Mr. Fredricksennya terbangun. Dia dari mimpinya. Nah, di sinilah teori konspirasinya dimulai. Menurut teori konspirasi, Mr. Fredricksen itu nggak bangun lagi. Maksudnya bangunnya itu nggak hidup, Cong. Jadi sebenarnya dia pasti mimpi kenangan-kenangan istri itu sebenarnya dia proses mau nggak dikasih. Biar aku, ini bagianku ya, tolong bantu untuk diam. Nah, jadi Creepers pada scene itu, pada saat kenangan-kenangannya sama istrinya itu diputar, itu tuh sebenarnya menurut teori konspirasinya waktu kebangun kembali itu Mr. Fredricksen itu nggak bangun lagi hidup, jadi dia itu ya udah meninggal di scene-nya itu. Jadi sepanjang film yang kita tonton dan nikmati tentang petualangannya dia itu cuman gambaran dari perjalanan Mr. Fredricksen menuju surga. Lagi-lagi menuju surga. Surga, yes. Dan si Russell, si anak kecil yang lucu itu, si anak pramuka yang membantu Mr. Fredricksen sebenarnya adalah malaikat penjaga Mr. Fredricksen yang akan menemani dia sampai ke surga nih, Wak. Untuk Creepers yang udah pernah nonton film Up juga, kita juga tahu kan kalau tujuan dan keinginan kerasnya si Mr. Fredricksen itu adalah Paradise Falls atau air terjun surga kalau di bahasa Indonesia ini. Artinya ya udah, dia mau ke surga udah. Kembali bersama istrinya. Begitu. Ditemani dengan malaikat penjaganya dia. Nah, kisah berikutnya ada dari kisah film Tangled atau kisah mengenai Rapunzel. Ini nih, kamu suka Tangled? Suka banget. Oke. Coba turunkan rambutnya. Jangan, Mbak, jangan berantakan. Udah bisa. Nah, fakta menariknya, Rapunzel dan ibunya tinggal di daerah yang bernama Corona. Sekali lagi, Corona. Jadi mereka tinggal di sebuah daerah bernama Corona. Lebih menarik lagi nih, mengingat keadaan Rapunzel saat itu yang nggak bisa keluar dari tower tersebut karena di lockdown sama mamanya, nggak boleh keluar rumah dia, ntar kok kena corona nak. Maka ia tidak bisa berkomunikasi dengan seluruh penghuni di kerajaan Corona tersebut. Rapunzel diceritakan terkunci selama berhari-hari sebelum akhirnya diselamatkan oleh Flynn Rider, tipikal cerita film Disney lah ya. Dikurung, pangeran datang. Sampai di sini kita bisa menyimpulkan ya, jika posisi umat manusia saat ini sama seperti keadaan Rapunzel saat di karantina atau dikunci di rumah gitu. Sementara itu kerajaan tempat Rapunzel tinggal adalah wabah virus corona yang saat ini tengah menjadi pandemi yang begitu berbahaya. Di atas towernya dia sih kayak kayak kegiatan-kegiatan kita yang kita di rumah ya, yang baking, bersih-bersih, terus memuji kecantikan diri sendiri yang padahal enggak juga sih, Wak. Itu menghayal. Lanjut lagi nih mengenai kisah Princess Rapunzel. Pada ngeh nggak sih? Ibu yang ada di cerita Rapunzel sama
ibu yang ada di Snow White itu memiliki karakteristik yang hampir sama atau bahkan sama. Kalau kalian sudah menyaksikan kedua film ini, seharusnya kalian bertemu dengan salah satu tokoh yang dipanggil ibu. Bukan ibu yang sisir rambut Tony ya, Mak? Mohon maaf. Bukan ya? Bukan. Beda. Itu beda ibu. Beda ibu, beda bapak. Perempuan yang dipanggil ibu itu adalah Gothel. Ia bukan ibu sebenarnya, namun seorang penyihir jahat yang paling dicari di masa itu. Teorinya adalah Gothel merupakan ibu yang sama dalam cerita Rapunzel dan juga Snow White. Ini dibuktikan dengan keduanya terobsesi oleh awet muda, cantik. Baik sebelum dan ketika berubah menjadi perempuan tua, penampilan mereka sama persis. Jadi mungkin ibu itu gagal awet muda di kisah Rapunzel, makanya berpindah kisah lah dia ke Snow White. Masa kisah orang yang suka ini. Hati-hati sama ibu. Oke, Creepers, ada teori konspirasi untuk karakter Walt Disney selanjutnya. Siapa itu? Adalah film Finding Nemo. Apa kisahnya? Jadi kisahnya sebenarnya Nemo itu nggak pernah ada, Wak. Lah, Finding Nemo menjadi salah satu film animasi Disney dengan petualangan super seru di mana seorang ikan badut bernama Marlin mencari anaknya yang bernama Nemo setelah dibawa oleh seorang penyelam untuk dijadikan ikan hias di kantornya. Alhasil, Marlin menempuh perjalanan untuk mencari Nemo dibantu dengan ikan jenis blue tank bernama Dory. Yes. Teorinya adalah Nemo itu nggak pernah ada. Nemo hanyalah imajinasi Marlin yang mengalami trauma akibat istri dan anak-anaknya yang lain hilang dimakan ikan barakuda nih, Wak. Oh, agak gila-gila berarti ya bapaknya ya? stres kali, Wak, depression. Depression. Kayak kita. Jadi dia membuat gambaran sendiri bahwa dia tuh punya anak. Nah, Creepers, Nemo sendiri dalam bahasa Latin berarti nobody. Wow! Menjadi partner petualangan yang pas, Dory yang mengalami penyakit hilang ingatan jangka pendek tidak pernah menanyakan lebih soal Nemo karena ia selalu lupa. Aku ini sebenarnya adalah Marlin, kamu Dory-nya, karena kamu sangat tukang lupa. Enggak ya? Oh, berarti kau gila. Itu dia kisah mengenai Nemo. Kita lanjut lagi ke kisah mengenai Moana. Bagus loh Moana itu, Wak. Moana. Megway, kok gak tau ya? Ih! Aku tau Moana, cuma tau lagunya itu. Yang itu aja. Lagu yang dinyanyiin sama ini demigatnya. Maui itu. Maui. Enggak kok tahu. Maui sih? Iya, Maui namanya. Maui ya, iya Maui. Oh, bodoh, kamu gak nonton ya? Moana. Megway. Enggak tahu. Is. Moana, make way, make way. Oke, forget about that. Mari kita lanjut ke kisah mengenai Moana. Moana yang tayang di tahun 2016 silam menceritakan tentang seorang gadis bernama Moana yang mengarungi lautan dengan segala petualangannya. Tentunya tidak sendiri, ditemani oleh seorang berbadan besar bernama Maui. Mereka berpetualangan untuk mencari dan menyatukan kembali peninggalan dari Dewi Tefiti. Nah, sebenarnya Moana ini sudah meninggal setelah diterjang badai saat film dimulai. Tahu kan, ketika dia balik lagi ke pulau. Oh ya, waktu dia nakal coba mau ke lautan. Mau ke lautan itu, terus kena badai balik lagi. Oke. Nah, cerita dia mengarungi lautan adalah cerita Moana yang melakukan perjalanan ke kehidupan berikutnya. Selama perjalanan tersebut, Moana ditemani oleh Maui yang dipercaya sebagai malaikat penjaganya. Dan negeri yang disatukan oleh Moana nanti merupakan akhir pencariannya, yaitu surga. Tetap aja happy ending mereka masuk surga lah kita ini belum tentu. Banyak-banyak pahala makanya kawa. Ya, kurangi maksiat guys. Kurangi gibah. Kurangi gibah. Nggak bisa Julid kalau juga. gitu. Iya, nggak apa-apa kalau sedikit aja. Sedikit aja ya. Sehari sekali lah. Dikit aja. Sehari sekali lah. Dikit. Nah, Creepers, lanjut nih ke karakter Disney yang lain, yaitu adalah film Peter Pan. Jadi, teori konspirasinya nih tentang Peter Pan adalah malaikat yang menuntun anak-anak kecil ke surga, Wak. That's why. Jadi Creepers, banyak yang yakin kalau Neverland bukan hanya sekedar tempat magis. Anak-anak yang ke Neverland gak akan tumbuh dewasa, inget kan? Alasannya kenapa?
menurut teorinya diduga karena mereka semua itu sudah stop gitu aja umurnya, udah meninggal. Jadi Peter Pan itu adalah malaikat yang mengambil nyawa anak-anak ini dan menjaga mereka di surga. Jadi ya Neverland itu maksudnya surga. Bahkan di cerita Peter Pan yang asli ada dialog seperti ini nih. Mati adalah sebuah petualangan yang sangat besar. Wow, mati adalah sebuah petualangan yang sangat besar. Teori konspirasi selanjutnya yang Peter Pan singkat kali ya. Iya. Singkat tapi lumayan Mengerikan. lumayan mengerikan. Mengerikan. Selanjutnya ada kisah tentang Cinderella nih, Creepers. Jadi kakak tiri Cinderella itu dikisahkan tewas mengenaskan. Jahat sih. Iya jahat sih kayak kau. Nah, Creepers menjadi salah satu tokoh favorit dari Bapak Walt Disney. Cerita putri Disney Cinderella sudah banyak dikenal oleh semua orang, baik dari anak kecil hingga orang dewasa. Sampai sekarang pun masih kita nonton. Nah, menceritakan tentang seorang gadis baik hati yang harus mendapatkan perlakuan jahat oleh ibu dan kakak tirinya sepeninggalan ayahnya, ayah kandungnya. Jadi kehadiran ibu peri dan undangan pesta kerajaan itu mengubah hidupnya si Cinderella kan di dalam kisah itu. Teori konspirasinya dari cerita Cinderella ini, begitu Cinderella meninggalkan sepatu kaca miliknya di tangga setelah dan sama pangeran langsung mencari tahu siapa pemiliknya kan. Nah, mendengar ini, kakak tiri dari Cinderella berusaha untuk memasukkan kakinya yang cukup besar itu kan ke dalam sepatu kaca yang mungil itu. Alhasil ibu mereka itu meminta mereka untuk memotong tumit dan ibu jari. Sayangnya tetap gak ada hasil, Wak. Jadi kakinya nih udah kagak ada jari sama tumitnya, Wak. Begini doang terus begini. Iya. Terus pakai sepatu kaca itu. Iya. Ya keles pangerannya nggak ngelihat ada yang aneh waktu dia nyoba ya. Nah, selain mengalami pendarahan yang hebat karena udah motong kaki, jari dan tumitnya itu, dan harus susah payah berjalan menggunakan sepatunya, begitu datang ke pernikahan Cinderella, burung merpati yang menjadi teman Cinderella selama ia susah menyerang kakak tirinya nih dengan mematuk mata mereka hingga buta dan tewas, sedangkan ibu tirinya sendiri kabur entah kemana, udah hilang. Dipatuk matanya sama burung merpati. Dark banget nggak sih Iya. kisahnya ini Cinderella? Kisah sebenarnya dari Cinderella ini. Serem betul. Makanya jangan jahat-jahat. Ya jahat guys. Nah, berikutnya ada kisah dari film Aladdin. Jadi ada teori yang mengatakan kalau jin yang di film Aladdin itu ternyata adalah seorang pedagang. Si pedagang atau merchant di film Aladdin ini adalah orang yang mengisahkan kisah si Aladdin ini. Jadi kan di awal kisah ada, ini kan kayak storytelling gitu ya, mengisahkan tentang kisahnya si Aladdin. Tapi ternyata kalian enggak sih? Kalau diperhatikan penampilan si jin dan pedagang tersebut sangat mirip. Keduanya sama-sama pakai baju biru dan ada ikat pinggang berwarna merah. Bahkan alis dan jenggotnya mereka pun sama. Kalau kalian ngeh juga, hanya ada 2 karakter di film Aladdin ini yang punya 4 jari. Cacat dia, wah. Cacat dia, wah, cuma 4 jari. Ya, dan kedua karakter ini didubbing oleh Robin Williams. Jadi intinya, fans menduga kalau jin akhirnya bisa bebas dan dia pun menjadi penjelajah yang menjual barang serta menceritakan kisah Aladdin ini. Jadi setelah dibebaskan sama Aladdin itu, mengabulkan 3 permintaan Aladdin, dia bebas. Jadilah dia jualan dia, wah. Jadi kaya raya dia sekarang, tinggal di Menteng. Masih dengan kisah Aladdin, ada lagi satu teori yang sangat pantas untuk kita bahas, yaitu teori yang mengatakan kalau kisah Aladdin berasal dari masa depan, bukan dari masa lalu. How? Kita mungkin menduga kalau kisah Aladdin ini terjadi di masa lalu. Namun sebagian fans yakin kalau itu terjadi di masa depan. Kenapa? Gini, jin di dalam lampu ajaib Aladdin mengatakan kalau dia itu sudah terperangkap di dalam sana selama 10.000 tahun. Tiap jin lagi bergurau, dia selalu bilang budaya abad ke-20-an. Dan bagaimana dia tahu hal itu kalau dia terperangkap selama 10.000 tahun. Oh, berarti kenapa dia sebut-sebut abad 20-an? Karena pada saat itu dia keluar abad 20-an. Abad 20-an, begitu. Next, Creepers, ada cerita dari salah satu karakter Walt Disney juga, Siapa princess-princessan juga. Siapa dia? Adalah Little Mermaid.
Nah, jadi teori konspirasi dari Little Mermaid ini adalah Ursula itu adalah tantenya si Ariel nih, Wak. Si gini yang gurita-gurita dulu, itu tuh adalah Tantenya Ariel. Saat pertama kali bertemu Ariel, Ursula mengatakan, di zaman aku dulu, kami punya pesta yang fantastis. Itu saat aku tinggal di istana. Mungkin saja yang dimaksud dari istana itu adalah istana dari Raja Triton nih, ayahnya si Ariel. Penampilan Ursula saat berubah menjadi seorang wanita bernama Vanessa diyakini adalah penampilan aslinya si Ursula nih, Wak. Agak mirip ya tapi sama si Ariel ya? Mirip-mirip sih ya, tapi Ariel lebih agak ikut sih. Iya, soalnya dia sering main panas-panas. Iya, kayak. Udah dibilang sama mamanya, Ariel jangan panas-panasan nak. Kepermukaannya dia yang panas-panaskan. Katanya, berani kotor itu baik. Iklan dari Oke. Nah, dari sini fans menduga kalau Ursula itu nggak bisa jadi ratu. Dia menikah dengan manusia di daratan untuk mendapatkan kekuatan. Namun usahanya itu nggak berhasil nih, Wak, karena manusia jadi tahu ada putri duyung dan penyebab lainnya adalah meninggalnya ibu Ariel. Nah, karena kejadian itulah si Raja Triton ini akhirnya mengutuk Ursula karena marah dengan sikapnya si Ursula. Dikutuknya dia jadi gurita. Jadi gurita gitu jelek itu ya. Gendut gitu, ya. Oh, jadi sebenarnya dia tuh mau menikahi manusia biar bisa mendapatkan kekuatan. Cuman gara-gara dia melakukan itu, manusia jadi tahu kalau ada putri duyung di muka bumi ini. Betul. Yang mengakibatkan ibunya Ariel terbunuh oleh manusia. Satu dan lain hal jadi Terkutuklah dia emang kalau dasar Ursula. Nah, Creepers di alam semesta. Ini kita akan membahas di mana Rapunzel ternyata adalah sepupu dari Anna dan juga Elsa. Yes. Pernah sih lihat, Wak, waktu di Frozen pertama ada tuh si Rapunzel sama Flynn Rider ya. Situ main. Yang pas rambutnya lagi pendek gitu ya. Iya, Coklat. Iya. Nah, orang tua Anna dan Elsa ini mengalami kecelakaan kapal dan mereka enggak pernah kembali, mungkin udah. Salah satu sutradara film Frozen yaitu Jennifer Lee mengatakan kalau cerita orang tua mereka itu lagi dalam perjalanan menuju upacara pernikahan. Dan fans pun mengira itu adalah pernikahan si Mbak Rapunzel dan juga Flynn Rider. Kalau kita perhatikan salah satu adegan di Frozen saat Anna lagi bernyanyi di depan istana, terlihat adalah Rapunzel. Iya kan, pas lagi Elsa mau pelantikan itu. Elsa mau dilantik jadi ratu kan? Mau dilantik itu ya, tamu-tamunya datang itu kan. Dan mungkin saja kan kalau Rapunzel datang ke penobatan si Elsa ya, mau kasih selamat lagi gitu sama sepupunya. Nah, untuk lebih spesifiknya, kata fans-fansnya Frozen, kalau ibu dari Rapunzel bersaudara dengan ayah dari Elsa dan juga Anna. Baiklah. Gitu. Nah, selain itu ada lagi nih satu teori mengenai Frozen, yaitu katanya Tarzan adalah saudara dari Elsa dan juga Anna. Kok bisa? Teori dari Frozen ini semakin luas nih gara-gara fans-fansnya itu semakin berteori-teori kan, mencocok logikan semua. Salah satu teori dari para fansnya Frozen ini menduga kalau orang tua Elsa dan Anna itu nggak kecelakaan, tapi nggak meninggal saat kecelakaan kapal itu, melainkan mereka terdampar di sebuah hutan dan kemudian untuk bertahan hidup ya membangun rumah dan punya baby lagi. Nah, dan diduga bayi itu adalah bayi Tarzan. Nah, kisah berikutnya ini yang paling terrifying banget, kisah mengenai Mickey Mouse. Nah, Creepers, sampailah kita di teori terakhir sesuai yang sudah kita mention di awal tentang ada salah satu dari karakter Walt Disney nih yang digunakan sebagai population control. Nah, jadi Mickey Mouse pertama kali tayang kan pada tahun 1928, 1 tahun sebelum The Great Depression. The Great Depression ini dimulai di Amerika Serikat hingga akhirnya terjadi di seluruh dunia. Secara umum, Great Depression atau depresi besar ini disebabkan karena menurunnya tingkat ekonomi secara drastis. Tingkat ekonomi yang menurun menyebabkan banyak orang mengalami kesulitan secara finansial, kayak kita sekarang. Iya, kayak kita sekarang ini. Miskin keras. Iya. Nah, karena kesulitan finansial ini kan, Creepers, pasti banyak orang jadi depresi nih kayak kita berdua.
Mickey Mouse sendiri digunakan sebagai population control sebab banyak episode yang menunjukkan cara bunuh diri. Suicide. Yes, tapi dikemasnya tuh dalam bentuk animasi yang lucu. Ya kadang kalau kita ingat-ingat sih memang sih kayak dia tiba-tiba mati kelindes kereta, atau minum racun. iya, atau bom. Bahkan nih ya Creepers, angka bunuh diri tuh meningkat setelah episode Mickey Mouse ditayangkan. Ih betul-betul ya, serem juga. Ya mungkin mungkin orang udah depresi kan, maksudnya susah hidup lagi susah dikasih tayangan begitu dikasih tayangan begitu, kayak terinspirasi lah dia untuk melakukan bunuh diri. Nah untuk Creepers di alam semesta sebisa mungkin kalau ada masalah jangan sampai punya suicide thought atau pemikiran untuk mengakhiri hidup kalian sendiri. Lebih baik carilah salah satu orang teman paling dekat kalian, kalau nggak mau cerita sama keluarga ataupun kalau takut gitu loh teman kalian cepu kayak dia, coba talk to stranger gitu loh. Kalau menurutku sih ya, kalau misalnya soal depresi ini, kita tuh harus pertama yang kita harus lakukan tuh kita harus sadar kalau kita tuh depresi. Iya. Nggak boleh kayak denial gitu loh. Yes, nggak boleh menyangkal. Kita harus sadar kalau kita tuh depresi dan kita tuh perlu pertolongan. Benar-benar. Jadi entah kita mau cerita, bebas kita mau cerita sama siapa aja, mau orang tua, kalau merasa orang tua nggak suportif bisa ke teman atau ke pacar atau ke siapapun yang menurut kita tuh bisa kita jadikan tempat curhat dan dia nggak akan mengejudge kita atas masalah kita gitu sih. Jangan sampai sih punya kayak suicide thought itu, pemikiran untuk mengakhiri. Dan kalau misalnya itu masih dirasa kurang, bisa menemui psikiater, orang-orang yang ahli di bidangnya. Help yourself, jadi yang bisa menolong diri kita sendiri ya diri kita sendiri, benar-benar. bukan orang lain. Lanjut nih ya ke gininya si Mickey Mouse. Jadi hipotesanya ekonomi negara itu bisa meningkat jika populasi menurun. Jadi setelah The Great Depression itu si Mickey Mouse ini kan dijadikan sebagai population control nih. Population control, ditunjukkanlah cara-cara untuk bunuh diri. Setelah banyak yang meninggal, akhirnya perekonomian naik lagi. Kalau misalnya udah banyak nih orang yang meninggal atau suicide karena setelah menonton tayangan Mickey Mouse itu, ya jadi diharapkan hipotesanya populasi menurun, ekonomi meningkat. Udah. Ya, tapi kayak ini nggak sih kayak nowadays gitu, kayak saat mau ngomong tapi kok nggak di ngomongin kok gatal bibirku. Nanti kalau disuruh dalam bakso, udah. Bakso. Jangan Pak, jangan. Nah Creepers, itu dia beberapa teori konspirasi yang ada dalam karakter atau beberapa film dari Walt Disney animasi ya. Jadi menurut Creepers bagaimana? Sudah merusak jalan ceritanya kah yang selama ini sudah termindset di dalam otak? Apabila Creepers tahu teori konspirasi lain tentang cerita atau karakter dari Walt Disney, boleh tulis di kolom komentar, ditambahin aja ya. Benar, supaya jadi sama-sama tahu. Yes, the dark cerita darknya itu dari cerita-cerita film-film Walt Disney. Tontonan apapun yang kita tonton, entah animasi, entah itu sinetron, entah itu Korea, entah apapun itu, ataupun fantasi, ya kita pilih-pilih lah. Harus baik ngefilter sesuatu. Jangan mentah-mentah masuk. Jadikan itu hanya sebagai entertain dan jangan diterapkan ke dunia nyata. Nanti kita berhayal jadi Iron Man, kita tiba-tiba lompat dari gedung atas. Ya udah, bye bye. Sampai jumpa di neraka. Kita nonton Fast Furious, tiba-tiba kita berhayal kita pembalap gitu. Itu kayak sesuatu siapa ya mau mention tapi takut di. Nah jadi balik lagi ke diri masing-masing sih. Jadikan itu hanya sebagai entertain, hiburan kita di kala penat, tapi jangan dicontoh atau ditiru. Kalau misalnya kayak motivasi untuk hidup jadi lebih baik, misalnya kita bisa menjadi, kita pengen jadi Tony Stark, sukses, itu masih oke. Tapi kalau sesuatu yang mustahil itu jangan ya, Creepers ya. Sampailah kita di penghujung video ini. Untuk semua teori konspirasi yang udah kita sampaikan, boleh dipercaya, boleh enggak ya Creepers ya. Jadi itu hanya sebatas teori konspirasi dari beberapa fans film dari karakter tersebut. Nah bener banget, Creepers mau percaya boleh, mau enggak juga nggak apa-apa, namanya juga teori ya kan. Siapa aja bisa berteori tapi tidak bisa
prakteknya. Iya, praktek. Udah kayak sekolah aja Sekolah lah, aja lah. ada praktek. Oke. Teori praktek, anak hotel ya. Nah, seperti biasa Creepers, supaya kami tetap semangat untuk menghibur Creepers yang ada di rumah dan di alam semesta, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe YouTube channel kami. Dan pastikan untuk mengaktifkan lonceng notifikasinya agar nggak ketinggalan video terbaru dari kami berdua yang gila ini. Nah, sampai ketemu minggu depan lagi ya Creepers ya di Sampai jumpa. Bye bye. 75 years later. Gimana hari kalau bukan di? Enggak, udah itu enggak ada ya. Anjing. Jeng jeng jeng. Tukang bakso keliling nama. Oke, lihat dulu guys. Tawa. Nah, mohon maaf itu P. OP ya. Siapa dia? Kok dikit kali punya aku kayaknya. Oh, sabar aja. Gue sebanyak-banyak kok betul rasa. Mampus kamu tuh aku langsung bahas sekaligus. Kok enak? Tadi gua bilang kok pendek-pendek, sekarang aku kasih panjang kok ngamuk-ngamuk. Kok kamu dapat yang princess bagus sih dari tadi sebel?